Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, sub tema 4, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.3, 2.3, dan 3.3, juga 4.3. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia ada di 3.9 dan 4.9. Untuk PJOK ada di 3.7 dan 4.7. Sekarang kita lihat untuk materi pembelajaran 5. Sekarang kalian buka buku kalian di halaman 201. Nah, pada halaman 201 pembelajaran 5 di situ ada bermain bola tangan air. Nah, ini merupakan pelajaran PJOK, maka kita lewati dan kita langsung di halaman 202. Di situ membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata-kataan. Nah, di sini kata-kataan berarti di sini Benny menyapa Ed. Contoh untuk dialog gambar di buku ini itu antara lain Benny, Edo, tangkaplah bola ini. Edo, baiklah Benny. Benny, awas Edo. Edo, ya sudah saya tangkap. Nah, seperti itu. Dilanjutkan di halaman 203. Di situ ada Siti dan Baria. Di sini Siti menjabat tangan Baria. Berarti di sini Siti mengajak Baria untuk berkenalan. Bisa contoh dialognya adalah, halo, bolehkah saya berkenalan? Nanti Baria, ya boleh. Siti, perkenalkan, nama saya Siti. Siapa namamu? Nanti Baria, nama saya Baria Siti. Nah, itu memuat kata sapaan. Nah, di sini ada Dayu dan Pak Satpam. Contoh dialognya, Dayu, maaf Pak Satpam, bolehkah saya meminta tolong? Pak Satpam, ya Dayu, silahkan. Dayu, Pak, tolong Dayu untuk menyeberang. Pak Satpam, ya nak, mari saya seberangkan. Nah, ya, itu hanya sekedar contoh. Nanti kalian bisa menggunakan dengan dialog yang lain, asalkan dalam dialog tersebut memuat kata sapaan. Kita lanjutkan di halaman 204 mengenal tempat wisata. Di sini ada Pulau Komodo. Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada komodo. Nah, komodo itu seperti kadal tetapi besar, sangat besar. Nah, di sini selanjutnya ada Raja Empat. Raja Empat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Raja Empat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini yaitu Wego, Wisol, Salawati, dan Batanta. Nah, ini merupakan Raja Empat. Di sana terdapat pemandangan bawah laut yang sangat indah dan juga pemandangannya yang terdiri dari banyak pulau itu juga merupakan suatu keindahan. Dilanjutkan untuk Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi.
Sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Nah, di sini Candi Borobudur itu terletak di Magelang, Jawa Tengah. Untuk mencapai stupa ini, nah di Candi Borobudur kalian harus melewati banyak tangga. Nah, kita lanjutkan untuk Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan satu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tim Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Nah, di TMII ini kita bisa melihat sebuah kolam besar yang berisi pulau miniatur dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di sini juga terdapat rumah adat, pakaian adat, dan juga tarian-tarian yang ada di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan di halaman 206. Di sini ada Danau Toba. Sumatera Utara punya sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Nah, pada Danau Toba ini di tengah-tengahnya ada sebuah pulau yang disebut Pulau Samosir. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk Batu Sekeju. Batu Sekeju terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Sekeju merupakan kebun binatang modern. Nah, di Batu Sekeju ini kita bisa melihat banyak sekali binatang-binatang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Nah, di sana tempatnya sangat bersih dan juga di sana selain kebun binatang juga ada kolam renang dan tempat bermain lainnya. Nah, selanjutnya kalian mengelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Nanti kamu bisa menanyai teman kalian, kemudian nanti kalian kelompokkan berdasarkan apa tempat kesukaan mereka. Nah, kita lanjutkan di halaman 207. Saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung ke tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut. Tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Kalian pernah pergi kemana saja? Nanti bisa kalian tulis. Kemudian, tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Contohnya, jika kalian berada di Kota Blitar, tempat wisata apa yang ada di Kota Blitar? Contohnya ada Taman Kecut, alun-alun, Kebun Rojo, agrowisata Blimbing Karangsari, dan juga masih ada lagi wisata religi, yaitu makam Bung Karno. Nah, itu merupakan contohnya. Kalian bisa mencari untuk yang lainnya. Kemudian di nomor 3, kalian menuliskan pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Bagaimana pengalamanmu? Apa yang kamu lihat di sana? Apakah kalau kalian pergi ke pantai, kalian bisa melihat ombak yang besar, atau kalian bisa melihat kerang-kerang ataupun batu-batu. Nah, itu merupakan contoh pengalaman ketika pergi ke tempat wisata. Yang keempat, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Nah, di sini berarti kalian harus tetap bekerja sama, harus tetap rukun, dan juga harus tetap saling menghormati dengan teman yang berbeda tempat wisata kesukaan. Sekarang nomor 5, kalian sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Kegiatan apa saja kalian yang menyenangkan ketika bersama keluarga kalian? Di sana kalian makan bersama di bawah pohon dengan angin yang semilir. Nah, itu merupakan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan, atau mungkin kalian bisa berenang dan lain-lain. Nah, itu untuk tugas kalian hari ini. Selamat mengerjakan.
Demikian tadi untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.